Perkenalkan, saya Christina Alsria Rehalta dengan NIM 5233 151026 dari kelompok 7 Prodi Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer Stambul 2023. Perkenalkan, nama saya Marta Aulia Simangunsong dengan NIM 5231151023 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer kelas C Stambul 2023. Perkenalkan, nama saya Gali Armando dengan NIM 5233 151035 kelas C dari Prodi Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer. Baiklah, saya Christina dari kelompok 7. Saat ini saya akan memberikan tutorial implementasi DNS server pada Cisco Packet Tracker. Yang pertama, kita siapkan server terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita siapkan switch karena kita akan menggunakan lebih dari satu klien. Selanjutnya, di sini saya akan menggunakan 4 buah klien. Kemudian hubungkan dengan kabel otomatis. Jika kalian ingin manual, bisa menggunakan kabel straight karena digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Hasilnya sama saja. Sini saya akan menggunakan kabel otomatis. Jika sudah, rapikan terlebih dahulu. Masukkan IP yang akan digunakan. Ini subnet masknya default. Kemudian klien pertama. Subnet masknya juga default. Kemudian jangan lupa DNS servernya, yaitu IP servernya tadi. Juga dengan server yang lain.
Kemudian kita bisa melihat service dari server. Apakah HTTPS sudah on? Jadi kita bisa akses ke klien 1. Kita lihat di sini. Kemudian kita gunakan IP address dari server. Kita jalankan. Jika berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian config DNS-nya. Di sini kita bisa, nih kita on-kan dulu. Kita bisa ganti, kita bisa memberikan nama di sini. Saya akan berikan nama PT IKC Studio. Dan address-nya ini IP address server tadi. Add. Sudah. Kemudian kita cek lagi di sini. Kita ketikkan nama tadi, nama yang tadi. Dia akan menampilkan seperti ini. Pada komputer lainnya juga akan menampilkan tampilan yang sama. Kita coba. Oke, kalau sudah seperti ini, tandanya sudah berhasil ya, teman-teman. Kita coba di PC yang ini. Oke, ini juga menampilkan tampilan yang sama. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Saya Gali Armando dari kelompok 7 ingin mengimplementasikan proxy server di Cisco pakai Teresa. Baiklah, yang pertama siapkan router 2901 dan 2 buah switch PT. Kemudian 6 buah PC di mana satu switch terdiri dari 3 PC. Kemudian hubungkan dengan kabel secara otomatis dari router ke switch dan switch ke PC.
Cintaku sedang kok ini rekam? Iya dong. Kemudian konfigurasi router, itu masuk ke config, ke gigabit ethernet kosong dan on kan, kemudian masukkan IP address 192.168.10.254. Kemudian ke gigabit ethernet satunya masukkan IP address jangan lupa di on kan, satu tujuh dua 16 10 254. Kemudian masukkan 2 server PT. Masing-masing dihubungkan ke switch.
Baiklah, di sini saya akan kirim paket melalui paket data. Dari PC 0 ke PC 1. Nama saya Marta Aulia Simangunsong. Saya dari kelas PTIKC Stambuk 2023 kelompok 7. Baik, di sini saya akan mensimulasikan IP DHCP menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Sebelumnya, kita perlu mengetahui DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol yang digunakan untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Dalam simulasi ini, router akan dikonfigurasi sebagai DHCP server dengan mengaktifkan layanan DHCP dan mendefinisikan rentang alamat IP yang akan diberikan kepada klien. Baik, pertama-tama saya akan membuat topologinya dulu. Dalam topologi ini saya membutuhkan satu router. Saya menggunakan router 1841. Kemudian saya membutuhkan satu switch. Saya akan menggunakan switch 2950/24. Selanjutnya saya akan menggunakan 5 PC. Untuk menghubungkan komponen ini, saya menggunakan kabel strike. Untuk PC pertama, saya menggunakan fast Ethernet 0 dihubungkan ke switch dengan fast Ethernet 0/1. Pada PC yang kedua, yaitu fast Ethernet 0, dan saya hubungkan ke switch dengan fast Ethernet 0/2. PC yang ketiga, fast Ethernet 0 dihubungkan ke switch dengan fast Ethernet 0/3. Kemudian pada PC yang keempat, saya gunakan fast Ethernet 0 dan dihubungkan ke switch dengan fast Ethernet 0/4. Selanjutnya pada PC yang kelima, saya menggunakan fast Ethernet 0 dan dihubungkan ke switch menjadi fast Ethernet 0/5. Untuk menghubungkan switch ke router, saya menggunakan fast Ethernet 0/6 dan pada routernya yaitu fast Ethernet 0/0. Selanjutnya saya akan memberikan IP kepada router 192.168.10.2. Selanjutnya saya akan mengkonfigurasi di router, yaitu dengan mengklik 2 kali masuk kepada config. Nah, saya akan menekan sesuai dengan kabel yang saya pilih di device, yaitu fast Ethernet 0/0. Masukkan IP address-nya yaitu 192.168.10.2. Kemudian tekan enter. Nah, subnet mask-nya akan otomatis keluar. Lalu kita konfigurasi pada CLI. Baik, pada baris terakhir kita ketik exit, lalu klik enter, kemudian kita klik
kita ketik service DHCP. Kemudian klik enter. Selanjutnya kita masukkan IP DHCP pool. Nah, di sini membutuhkan penamaan bebas saja. Saya akan menggunakan penamaan simulasi 3. Kemudian ketik enter. Selanjutnya ketikkan network. Lalu masukkan IP address-nya 192.168.10.1. Kemudian beri spasi, lalu masukkan subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian tekan enter. Lalu selanjutnya kita ketik dev, kemudian tekan tab. Kemudian masukkan IP address-nya yang tadi 192.168.10.2. Kemudian tekan enter, kemudian ketikkan DN, kemudian klik tab. Selanjutnya masukkan DNS servernya itu 8.8.8.8. Kemudian klik enter, kemudian ketikkan exit. Selanjutnya tekan enter. Nah, sini sudah selesai ya. Selanjutnya dapat kita close. Untuk selanjutnya kita akan mengatur DHCP di tiap-tiap PC ini. PC yang pertama, kita masuk kepada desktop, lalu klik IP configuration. Kemudian yang static ini kita ubah menjadi DHCP karena kita akan konfigurasi IP DHCP pada DHCP. Selanjutnya kita tunggu. Kemudian kembali pada visi kedua, kita klik desktop, lalu kita ubah ke DHCP. Masuk kepada PC yang ketiga, kita masuk ke desktop, kita ubah menjadi DHCP, kita tunggu. Oke, masuk ke PC yang ketiga. Kita tunggu. Masuk pada PC yang kelima. Kita buka desktop, kemudian IP configuration. Untuk memastikan ini betul atau berhasil atau tidak, kita coba mengirimkan pesan dari PC yang pertama kepada PC yang kedua. Kita buka. Nah, di sini sudah sukses. Jika kita ingin mengubahnya lagi, kita dapat membuat kembali dengan IP yang baru. Kita dapat ketik exit, kemudian enter. Kita masukkan dulu, lalu kita masuk ke CLI. Kita ketik exit, enter, kemudian masuk kepada service DHCP, enter, kemudian IP DHCP pool, kita ketik simulasi 4, lalu ketik enter, kemudian masukkan network, masukkan IP address-nya 192.168.10.1, kemudian enter.
Baik, jika boleh kita ulang, yaitu network spasi 192.168.10.1, kemudian spasi masukkan subnet masknya 255.255.255.0, kemudian enter. Kemudian di sini kita ketik dev, kemudian tekan tab. Selanjutnya kita masukkan IP address-nya 192.168.10.2, kemudian enter. Selanjutnya kita ketik dn, kemudian ketik tab, lalu masukkan DNS servernya, yaitu tadi 8.8.8.8, kemudian enter. Maka ketik exit, kemudian enter. Nah, mari kita close lagi. Nah, di sini boleh kita ulang kembali. Nah, itu kita hanya dapat memastikan bahwa pesan dari PC kedua dapat kita kirimkan kepada PC ketiga. Nah, di sini dia sukses. Baik, sekian dari hasil simulasi DHCP. Sampai jumpa di video selanjutnya.